Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang teori behaviorisme Watson dan teori conditioning klasik Pavlov yang beranggotakan ada Alda Putri Nabila dan saya sendiri Nadira Gustiani, Desi Eka Saputri, dan Daniar Sulanjari. Materi yang pertama ada biografi John B. Watson. John B. Watson memiliki nama lengkap John Brothers Watson, adalah seorang psikolog perintis yang memainkan peran penting dalam mengembangkan behaviorisme. John B. Watson lahir 9 Januari 1878 dan dibesarkan di Carolina Selatan atau negara bagian Amerika Serikat. Dia masuk di Universitas Furman pada usia 16 tahun. Setelah lulus 5 tahun kemudian, dengan gelar master, dia mulai belajar psikologi di University of Chicago dan mendapatkan gelar PhD. Dalam psikologi pada tahun 1903, John B. Watson mulai mengajar psikologi di Universitas Johns Hopkins pada tahun 1908. Pada tahun 1913, dia memberikan kuliah di Universitas Columbia berjudul Psikologi sebagai Pandangan Behavioris, yang pada dasarnya merinci posisi behavioris. Menurut Watson, dalam Putrayasa, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati dan dapat diukur. Oleh sebab itu, seseorang mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri selama proses belajar. Seseorang menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Pandangan utama Watson, mempelajari stimulus dan respon. Watson mengatakan bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon bersyarat melalui stimulus. Menurut teori Watson, manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional, seperti takut, cinta, dan marah. Tidak mempercayai unsur keturunan sebagai penentu perilaku. Perilaku manusia adalah hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Dengan demikian, pandangan Watson bersifat deterministik. Perilaku manusia ditentukan oleh faktor eksternal, bukan berdasarkan free will. Watson menolak konsep insting. Kesadaran terhadap semua perilaku dipelajari menurut hubungan stimulus dan respon. Pandangan tentang mind body. Baginya, mind mungkin ada, tetapi bukan sesuatu yang dipelajari atau dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Ia hanya mengakui body sebagai objek studi ilmiah. Penolakan dari consciousness, soul atau mind ini adalah ciri utama behaviorisme. Selanjutnya adalah konsep learning adalah sesuatu yang vital, yang dimana habit yang merupakan dasar perilaku adalah hasil belajar yang ditentukan oleh dua hukum utama, yaitu resensi dan frekuensi. Dalam pandangan ini, bahwa habits proses conditioning yang kompleks. Selanjutnya ada pandangannya tentang memori, yang dimana membawanya pada pertentangan dengan William James. Menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan. Selanjutnya ada fokusnya terhadap ilmu yang objektif, yang dimana psikologi harus menggunakan metode empiris. Dalam hal ini, metode psikologi adalah observation, conditioning, testing, dan verbal reports. Selanjutnya ada proses thinking and speech terkait erat, di mana proses berpikir didasarkan pada keterampilan berbicara dan dapat disamakan dengan proses bicara yang tidak terlihat. Masih dapat diidentifikasi melalui gerakan halus seperti gerak bibir atau gestur lainnya. Dan selanjutnya ada sumbangan utama Watson, di mana ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Jadi, psikologi adalah ilmu yang bertujuan meramalkan perilaku. Selanjutnya ada prinsip teori Watson. Watson menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangunan pelaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu dan yang baru saja, materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Objek psikologi adalah tingkah laku, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks.
Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR ini adalah adanya unsur. Yang pertama, dorongan atau drive, merupakan suatu keinginan dalam diri seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakannya. Contoh, seorang anak merasakan adanya kebutuhan akan tersedianya sejumlah uang untuk membeli buku catatan tertentu. Maka ia terdorong untuk membelinya dengan cara meminta uang kepada orang tuanya. Unsur dorongan ini ada pada setiap orang meskipun kadarnya tidak sama. Ada yang kuat menggebu, ada yang lemah tidak terlalu peduli akan terpenuhi atau tidaknya. Yang kedua, ada unsur rangsangan atau stimulus. Unsur ini datang dari luar diri individu dan tentu saja berbeda dengan unsur dorongan yang datangnya dari dalam. Contoh, rangsangan antara lain adalah bau masakan yang lezat, rayuan gombal, dan bahkan bisa juga penampilan seorang gadis cantik. Dari adanya rangsangan atau stimulus ini, maka timbul reaksi di pihak sasaran atau komunikan. Bentuk reaksi ini bisa bermacam-macam, bergantung pada situasi, kondisi, dan bahkan bentuk dari rangsangan tadi. Reaksi-reaksi dari seseorang akibat dari adanya rangsangan dari luar, inilah yang disebut dengan respon. Dalam dunia teori belajar ini, respon ini bisa diamati dari luar. Yang ketiga, ada unsur respon. Respon positif disebabkan oleh adanya ketepatan seseorang melakukan respon terhadap stimulus yang ada, dan tentunya yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua tuh ada respon negatif, adalah apabila seseorang memberi reaksi justru sebaliknya dari yang diharapkan oleh pemberi rangsangan. Yang keempat ada unsur penguatan atau reinforcement. Unsur ini datangnya dari pihak luar, ditujukan kepada orang yang sedang merespon. Apabila respon telah benar, maka diberi penguatan agar individu tersebut merasa adanya kebutuhan untuk melakukan respon seperti tadi lagi. Pendekatan behaviorisme memusatkan pada pendekatan ilmiah yang objektif, sehingga dalam pendekatan ini hal-hal yang berbau subjektivitas sama sekali diabaikan. Dalam pendekatan yang dilakukan, kaum behaviorisme menekankan pada kekuatan-kekuatan luar yang berasal dari lingkungannya. Penganut paham behavior sangat percaya bahwa segala tingkah laku manusia juga tidak lain adalah hasil daripada proses pembelajaran, yakni hasil daripada latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan bereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsangan tertentu yang dialaminya di dalam kehidupannya. Yang diutamakan dalam teori ini ialah hasil belajar yang terjadi secara otomatis. Dalam pandangan behaviorisme, kepribadian seseorang merupakan perilaku yang terbentuk berdasarkan hasil pengalaman yang dialaminya. Ivan Pavlov adalah seorang psikologi, dan dokter Rusia. Nama asli Pavlov ialah Ivan Petrovich Pavlov. Ia dilahirkan 14 September 1849 di Rashan, sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Melalui Pavlov, kita dapat melihat pentingnya penemuan yang tidak sengaja atau disebut penemuan aksidental dalam sebuah ilmu pengetahuan. Pavlov merupakan ilmuwan yang berasal dari Rusia dan mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Pavlov adalah seorang ilmuwan yang membaktikan dirinya untuk penelitian. Ia memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana belajar tentang berbagai masalah dunia dan masalah manusia. Menurutnya antara lain membuka rahasia alam sehingga dapat memahami buku hukum-hukum yang ada pada alam. Conditioning klasik adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan. Hasilnya, stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Menurut teori conditioning klasik, mungkin musik favorit yang sering kita dengar ketika kita dalam keadaan mood yang baik ataupun pada saat kita sedang berbahagia, sehingga musik favorit tersebut kita anggap sebagai suatu stimulus yang dapat membuat kita menjadi bahagia, dan lama-lama musik favorit tersebut telah terasosiasi dengan perasaan bahagia. Skema dari
conditioning klasik, yaitu musik favorit tidak ada respon. Musik favorit ditambah mood yang baik menghasilkan perasaan bahagia. Musik favorit menjadi perasaan bahagia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon